Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Italia selamat dari ancaman tersingkir dan lolos dramatis ke babak 16 besar Euro 2024. Gli Azzurri menahan imbang Kroasia 1-1 lewat gol injury time. Tampil mengontrol, Italia lantas dihukum penalti pada menit ke-53. Eksekusi Luka Modric gagal, tapi momen itu merusak konsentrasi Italia. Hanya semenit setelah eksekusinya yang gagal, Modric membawa Kroasia unggul memanfaatkan kelengahan pertahanan Italia. Dengan golnya, Luka Modric mencetak rekor sebagai pencetak gol tertua dalam sejarah Euro. Italia mati-matian mengejar, hingga akhirnya Mattia Zagatni menyamakan skor pada menit-menit akhir. Hasil ini mengamankan posisi Italia di urutan kedua grup B dengan 4 poin. Kroasia hampir dipastikan tersingkir, masih menunggu kepastian di jalur peringkat 3 terbaik. Di match lain, Spanyol masih terlalu kuat untuk Albania dalam duel matchday terakhir grup B Euro 2024. Meski sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, Spanyol tampil apik untuk mengamankan kemenangan tipis 1-0. Spanyol turun dengan skuad pelapis menghadapi Albania di Düsseldorf Arena. Albania masih berusaha untuk menjaga asa lolos, namun perlawanan Albania masih bisa diredam Spanyol. Kali ini, gol tunggal kemenangan Spanyol datang dari aksi Ferran Torres di menit ke-13. Hasil ini berarti Spanyol berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan di fase grup dengan kemenangan 9 poin dari 3 laga. Timnas Indonesia U16 melaju ke semifinal Piala AFF U16 2024. Hal itu didapat setelah Garuda Muda mengalahkan Filipina 3-0 di matchday kedua grup A. Kemenangan ini membuat Indonesia bercokol di puncak klasemen dengan 6 poin. Laos juga punya poin yang sama tapi kalah selisih gol. Mirza Firjatullah mencetak brace untuk memastikan kemenangan Indonesia di match ini di menit ke-71 dan ketika memasuki masa injury time. Rui Pinto kembali jadi ancaman bagi Manchester City. Hacker ternama itu ingin merilis surel dan dokumen yang membuktikan aksi kriminal The Sky Blues. Dari tempat persembunyiannya, Pinto kembali menggelorakan semangat membongkar praktik busuk Etihad Stadium. Pria 35 tahun itu berencana menyerahkan dokumen-dokumen penting penyelidikan kasus FFP Man City ke otoritas Prancis dan Jerman. Daftar peminat Joao Neves di musim panas ini bertambah. Klub Premier League Arsenal dilaporkan tertarik untuk meminang gelandang muda Benfica tersebut. Neves adalah sosok rising star di skuad Benfica. Sudah 2 musim terakhir ia menjadi langganan starter di lini tengah Benfica, kendati usianya masih sangat muda. Namun Arsenal dikabarkan akan mendapatkan masalah dalam upaya merekrut Neves. Pasalnya Benfica membandolnya dengan harga tinggi. Mereka meminta bayaran sebesar 120 juta euro untuk transfer Neves. VfB Stuttgart baru saja mengumumkan bahwa mereka telah resmi meminjam gelandang serang milik Stade Rennes, Fabian Rieder, selama 1 musim ke depan. Ia akan menjadi tambahan yang sangat berguna di lini tengah untuk meningkatkan kreativitas serangan Stuttgart yang musim 2024-2025 mendatang akan bermain di Liga Champions Eropa. Kampanye 2023-2024 adalah musim perdananya bersama Rennes karena selama 6 musim sebelumnya ia memperkuat klub raksasa Swiss Young Boys. Serhou Guirassy dilaporkan sudah siap meninggalkan Stuttgart di bursa transfer musim panas 2024. Pelatih anyar Dortmund, Nuri Sahin, telah menginfokan manajemen BVB untuk melakukan berbagai upaya demi mengamankan tanda tangan Guirassy. Apabila merapat ke Dortmund, Guirassy bakal ditunjuk menjadi sosok pengganti Sebastian Haller. Haller siap di Lego Dortmund karena tampil mengecewakan sepanjang musim 2023-2024. Akan tetapi, Guirassy tidak mendapat garansi starter di derby VB. Ia bakal terlibat aksi saling sikut dengan Niklas Füllkrug dan Youssoufa Moukoko. Timnas Kolombia menundukkan Paraguay 2-1 dalam laga pembuka grup D Copa America 2024 di Stadion NRG, Amerika Serikat. Kolombia dan Paraguay berupaya meraih modal positif pada laga pembuka grup D yang tergolong grup yang cukup menantang pada kejuaraan kali ini. Kolombia mencetak gol pembuka melalui Daniel Munoz pada menit ke-32. Paraguay yang berusaha merespons justru kebobolan lagi, kini giliran Lerma yang nyekor. Paraguay hanya mampu membalas sekali melalui gol Julio Enciso di menit ke-69.
Timnas Brazil hanya meraih hasil imbang melawan Costa Rica pada laga Copa America 2024 di Stadion Solvi, California dengan skor akhir 0-0. Brazil menyerang tiada henti sejak menit pertama mengandalkan Rodrigo, Lucas Paqueta, Rapinha, dan Vinicius Junior, namun tidak ada yang berbuah gol hingga babak pertama usai. Brazil kembali menggiatkan serangan sejak menit pertama babak kedua. Tapi hingga peluit panjang berbunyi, skor kacamata tidak berubah juga. Dengan hasil tersebut, kini grup D Copa America 2024 dikuasai oleh Kolombia di posisi 1 dan diikuti Brazil di posisi 2. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio memberikan kabar baru seputar masa depan Mason Greenwood. Ia menyebut bahwa Lazio saat ini sedang mengebut proses transfer sang pemuda dari Manchester United. Mereka mengajukan tawaran senilai 30 juta pounds untuk jasa Greenwood. Sementara MU dikabarkan meminta bayaran sekitar 40 juta pounds. Lazio akan mencoba mencari jalan tengah agar mereka bisa mencapai kesepakatan dengan MU untuk transfer Greenwood ini. Bayern Munich baru saja mengumumkan bahwa mereka resmi melepas salah satu pemain mudanya, Paul Werner, untuk menjalani satu musim masa peminjaman bersama FC Heidenheim, terhitung mulai musim panas tahun ini hingga 2025 mendatang. Ini adalah kali kedua Paul Werner dipinjamkan oleh Bayern Munich setelah pada musim lalu pemain berusia 18 tahun itu dipinjamkan ke klub kasta kedua Bundesliga, SV Elversberg. Leonardo Spinazzola tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di AS Roma. Setelah 5 tahun di Roma, sang veteran akan pindah ke tempat lain dengan tim Napoli asuhan Antonio Conte berada di posisi terdepan untuk mendaratkannya dalam beberapa hari mendatang dengan status bebas transfer dan negosiasi kini berada pada tahap lanjut. AS Roma tidak ingin memberikan kontrak baru kepada sang pemain dan lebih memilih mendatangkan pemain yang lebih muda. Joselu segera menyudahi kebersamaannya dengan Real Madrid. Striker 34 tahun itu akan memulai petualangan baru bersama klub Qatar, Al Gharafa. Joselu disebut akan mendapat gaji yang jauh lebih besar dari yang diterimanya saat ini di Spanyol. Itulah yang diyakini menjadi salah satu faktor ia bersedia hijrah ke Timur Tengah. Meski hanya bermain semusim dan sering menjadi ban serep, namun kontribusinya tak bisa diabaikan dalam keberhasilan Madrid memenangi La Liga dan Liga Champions 2023-2024. Kepindahan Abel Ruiz ke Girona yang semakin di depan mata bisa membuat Barcelona mendapatkan keuntungan finansial meski telah menjual Ruiz ke Sporting Braga 4 tahun lalu karena Barca memasukkan klausul penjualan dalam kesepakatan transfer sang pemain. Meskipun presentase pastinya masih belum dapat dikonfirmasi, beberapa sumber memperkirakan angkanya bisa mencapai 10%. Fluminense telah memecat mantan pelatih timnas Brazil Fernando Diniz. Pelatih berusia 50 tahun itu mengambil alih Fluminense untuk kedua kalinya pada tahun 2022 dan membawa mereka meraih kesuksesan di Copa Libertadores musim lalu dan Recopa Sudamericana pada bulan Februari. Namun Fluminense saat ini duduk di peringkat 20 dengan 6 poin setelah 11 pertandingan. Menurut Fabrizio Romano, Everton sedang dalam tahap akhir untuk mencapai kesepakatan untuk Iliman Ndiaye dari Marseille. Sang penyerang dikatakan telah setuju untuk bergabung dengan klub Marseille tersebut dan hanya detail akhir yang perlu diklarifikasi sebelum kepindahannya selesai. Pemain internasional Senegal berusia 24 tahun ini telah menjadi target Everton sejak waktunya di Sheffield United. Leeds United mengonfirmasi Jack Harrison telah memutuskan untuk bergabung kembali dengan Everton dengan status pinjaman menjelang musim 2024-2025. Pemain sayap ini awalnya bergabung dengan The Toffees untuk sementara musim lalu, membuat 35 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 4 gol. Harrison kini tetap dipinjamkan ke Goodison Park hingga akhir musim 2024-2025. Karl Hein menandatangani kontrak baru dengan Arsenal. Penjaga gawang Estonia ini sebelumnya masuk dalam daftar pemain yang kontraknya akan habis pada akhir bulan ini, namun telah sukses mencapai kesepakatan baru. Pemain internasional Estonia ini menjadi kiper pilihan ketiga Mikel Arteta di belakang David Raya dan Aaron Ramsdale pada musim 2023-2024. Marseille akhirnya mencapai kesepakatan untuk menunjuk Roberto De Zerbi sebagai manajer baru klub. De Zerbi meninggalkan Brighton pada akhir musim lalu setelah 2 tahun bersama klub Liga Inggris tersebut.
Pelatih asal Italia itu membuat namanya terkenal bersama Brighton setelah menggantikan Graham Potter pada September 2022. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!